Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, Rizik Syihab sebut Kiai Haji Imanuddin keras kepala, gak usah diajak debat ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan ini tanggapan dari Kiai Haji Imad untuk para petinggi-petinggi para Habib ya, yang tetap kekeh mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW tanpa bukti yang pas menurut Kiai Haji Imad. Kita lihat setelah yang satu. Ibn Hajar, Imam Sakhawi dan lain sebagainya semua sudah mengakui. Bahkan saat ini saudara ulama-ulama besar seperti Syekh Ali Jum'ah di Mesir mengakui nasab Ba'alwi. Bahkan ketika beliau ditanya, beliau jawab nasab Ba'alwi ini sabit bil ijma', saudara. Nah, nggak sampai di situ, bahkan ulama-ulama Indonesia saudara seperti Buya Hamka mengakui Ba'alwi itu Dzurriyyatur Rasul. Nah, jadi ada apa ini tiba-tiba kelompok mau korek-korek nasab dan menafi nasab, dan dengan sombongnya mengatakan walaupun ulama sedunia sudah mengakui, saya tetap tidak mengakui. Itu namanya anid, keras kepala saudara, sombong, angkuh. Nah, kalau sudah seperti ini saudara, sudah tidak perlu diajak diskusi lagi. Nah, karena prinsipnya walaupun ulama sedunia mengakui, saya tetap tidak mengakui. Ya mau buat apa lagi diajak diskusi? Nah, bikin framing ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Tepuk tangan. Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah, dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Mbak Lawi. Ya, cocok. Hanya orang-orang pinter, doktor, profesor. Silakan di situ Pak Lawi, siapa yang mau jadikan wakil? Mau 1, 2, 3, 20, silakan. Saya sendirian. Ini bisa disampaikan dan ini kalimat saya, ini bisa dijadikan pegangan kalau saya tidak mau. Ini jangan framing lagi. Ayo kita ajakan diskusi. Kiai Imad tidak pernah datang. Bagaimana ente yang gak mau datang? Cuma ente bikin framing, aneh gak mau datang. Begitu yang benar. Itu di Banten, yang di Banten ya aneh itu dapat screenshot dari panitia. Nih, dari Rabita Alawiyah sudah mengatakan, aneh gak mau datang dan aneh gak mau utus wakil. Ini berikan kepada saya. Ya udah, kalau nggak mau datang, nggak ngutus wakil, saya nggak mau datang. Karena di sana gimana, kita ini katanya kan udah nyari dana, banyak orang yang udah ngasih duit. Kiai, kalau misalnya ini tidak terjadi, kita malu, kata panitia. Ya udah, kita bikin aja tuh apa namanya humor-humoran wakil-wakil kita. Yang hadir di sana itu tidak mewakili Ba'alwi. Hanif Alatas itu mewakili diri sendiri, dan dia menyatakan itu di dalam debat itu, bahwa kami tidak mewakili Rabita. Kenapa mereka tidak berani mewakili Rabita? Karena kalau mewakili Rabita, kalau kalah nanti udah beres tuh urusan. Kemarin juga itu di Rabita Alawiyah mengadakan acara diskusi, katanya saya diundang nggak mau datang. Kenapa itu saya nggak mau datang? Tanggal 7 September, karena sebenarnya mereka diundang dulu oleh kita, bukan oleh kita, oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September. Saya diundang oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September dari perwakilan Rabita Alawiyah diundang. Kemudian tiba-tiba kok mereka mau mengadakan dulu tanggal 7-nya sengaja. Kenapa? Kalau saya nggak datang nanti bikin framing alasan. Ya kata saya, kalau tanggal 10 kita mau diskusi, di situ aja kita tuntasin. Ngapain saya harus diskusi sebelumnya di Rabita Alawiyah? Kan simpel. Tapi mereka bikin framing. Dan mukibin-mukibinnya seneng banget itu dikibulin kan? Iya. Dengan framing itu. Kalaulah keluarga Ba'lawi ini benar seperti yang mereka sebutkan dalam ceramah-ceramah itu,
bisa nurunin rantai dari emas. Emas dari langit. Iya, Emas dari langit. bisa nurunin rantai dari emas dari atas langit gitu. Ini pasti kan sesuatu yang sangat luar biasa. Tentunya kalau misalnya terjadi, tidak hanya dilihat oleh anak cucunya yang menulis itu dong, karena kan dari langit di atas banyak yang lihat, harusnya banyak yang lihat juga dong ulama-ulama di Tarim itu. Sedangkan di Tarim banyak sekali ulama-ulama dari keluarga Mbak Fadal, dari keluarga Al-Khatib, dari keluarga-keluarga lainnya. Kenapa yang lainnya itu menulis kitab tapi tidak mendeteksi adanya rantai turun dari langit yang terbuat dari emas? Itu tidak ada lagi jawabannya kecuali memang berita itu palsu. Itu namanya khurafat. Itu dari ilmu sejarah tidak terverifikasi, ilmu nasab tidak terverifikasi, ilmu filsafat tidak terverifikasi, karena filsafat harus logis tadi kan, harus logis, verifikatif. Itu dalam teori ilmiah itu logis, verifikatif, masuk akal. Kalau tidak masuk akal sebuah sejarah itu tidak ilmiah namanya. Kalau tidak ilmiah itu namanya apa? Cerita saja. Al-khabar, information. Information itu al-khabar mahtamala sidqa wal kadhiba, sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Bagaimana kita untuk mengetahui dia salah dan benar? Ya tidak ada lagi kecuali diverifikasi. Lamun wis sura istifadah ya wis sah. Sekarang kan sudah sura istifadah. Sura istifadah itu artinya populer. Sampun viral. Wis viral para habibiki turunan nabi kan. Itu sudah katanya, kata Hanif Alatas. Kalau sudah surah istifadah ya sudah katanya, harus diterima sebagai turun nabi. Tidak bisa bos, Pembodohan. tidak bisa. Surah istifadah itu dalam ilmu nasab itu ada definisinya, ada syarat-syaratnya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayasbuta ma yukhalifu. Nasab itu memang termasuk sesuatu yang bisa untuk ditetapkan dengan popularitas. Cukup populer saja bahwa Kiai Suparman anaknya Kiai Ahmad, udah didengar di tengah masyarakat begitu ya sudah. Nggak usah diteliti-teliti siapa dukun yang menyaksikan lahirnya Kiai Suparman dari istrinya Kiai Ahmad. Nggak usah begitu. Tapi apabila sudah nyata ada bukti yang membantah, misal ternyata Kiai Suparman dari Kiai Ahmad ini hanyalah anak angkat, maka surah istifadah itu batal. Dalam kaidah ilmu nasab, idza wujidatir rif'atu batalatil istifadatu. Apabila kitab sudah ditemukan, maka istifadah itu batal. Nah sekarang kitabnya sudah ditemukan, As-Sajarah Al-Mubarakah. Anaknya hanya 3, Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali, dan Husain. Teu aya putra anu ngaranna Ubed, teu aya putra anu ngaranna Ubedillah, teu aya putra anu ngaranna Abdullah. Nah kalau sudah begini, berarti surah istifadah itu batal. Katanya kan sudah ada di dalam kitab nasab abad 10, yaitu kitab nasab yang pertama kali mencatat Ba'lawi sebagai turunan Nabi itu adanya di abad 10 Pak. Jadi orang yang diakunya ada di abad keempat, Ahmad bin Isa 345 Hijriah, baru ditulis 651 tahun kemudian. Jadi orangnya itu ada di abad keempat, baru dicatat punya anak namanya Ubed ini tahun 996 Hijriah, 651 tahun, dalam sebuah kitab yang namanya Tuhfatul Talib. Nah sebuah kitab, walaupun kitab nasab, kalau kitab nasab ini adalah termasuk kitab nasab hadisah, ini tidak bisa mengisbat orang-orang yang qadimah. La yumkinunal hadisu anin nasabil qadimi binaan ala ma warada fil kutubil hadisah. Kata ahli nasab itu dalam kitab Usulu Ilmil Ansab, bahwa la yumkinunal hadis, kita tidak mungkin berbicara
anin nasabil qadim, tentang nasab yang sudah jauh di abad keempat, binaan berdasarkan alama warada fil kutubil hadisah, dengan berdasarkan kitab-kitab yang ada di tahun-tahun yang baru seperti 900 Hijriah, abad 9 Hijriah. Tidak bisa. Kata Hanifal Atas, kitabnya ada 140 kitab. Kitab apa itu? Kitab sejarah atau kitab tasawuf. Kitab nasabnya cuma Tuhfatul Talib, kemudian Tuhfatul Azhar, dan kitab Samsul Zahirah. Itu pun ditulis oleh mereka sendiri, Samsul Zahirah. Sedangkan kitab itu mulai adanya sejak abad ke-10 sampai sekarang. Abad 9 sampai abad di mana Ahmad bin Isa itu ada, tidak ada yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubay. Maka ini secara ilmu nasab batilun maudu'un mardudun munqati'un. Secara ilmu DNA orang seluruh Indonesia, seluruh dunia ini Pak, sejak 2010 sudah diambil sampelnya oleh sebuah badan dari dunia yang ingin mengetahui ikatan hubungan antara satu suku dengan suku lainnya. Orang Arab sudah ditentukan haplogrupnya J1, orang Indonesia asli O. Nah, sedangkan Ba'lawi ini ngaku keturunan Nabi, ketika dites DNA ternyata DNA-nya bukan J1 tapi G. G ini orang mana? Orang Turki, orang Georgia, Kaukasus dan sekitarnya. Itulah orang-orang dengan haplogrup G. Ulama Ahlus Sunnah seperti Ibn Hajar, Imam Sakhawi dan lain sebagainya semua sudah mengakui. Bahkan saat ini saudara, ulama-ulama besar seperti Syekh Ali Jum'ah di Mesir mengakui nasab Ba'alwi. Bahkan ketika beliau ditanya, beliau jawab nasab Ba'alwi ini sabit bil ijma', saudara. Nah, nggak sampai di situ, bahkan ulama-ulama Indonesia saudara seperti Buya Hamka mengakui Ba'alwi itu Turiyatul Rasul. Nah, jadi ada apa ini tiba-tiba kelompok mau korek-korek nasab dan menafi nasab, dan dengan sombongnya mengatakan walaupun ulama sedunia sudah mengakui, saya tetap tidak mengakui. Itu namanya anid, keras kepala saudara, sombong, angkuh. Nah, kalau sudah seperti ini saudara, sudah tidak perlu diajak diskusi lagi. Nah, karena prinsipnya walaupun ulama sedunia mengakui, saya tetap tidak mengakui. Ya mau buat apa lagi diajak diskusi? Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Tepuk tangan. Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah, dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Ba'lawi. Ya, cocok. Hanya orang-orang pinter, doktor, profesor. Silakan di situ Ba'lawi, siapa yang mau jadikan wakil, mau 1, 2, 3, 20, silakan, saya sendirian. Ini bisa disampaikan dan ini kalimat saya, ini bisa dijadikan pegangan kalau saya tidak mau. Ini jangan framing lagi. Ayo kita ajakan diskusi Kiaimat tidak pernah datang, bagaimana ente yang gak mau datang? Cuma ente bikin framing, aneh gak mau datang. Begitu yang benar. Itu di Banten, yang di Banten ya aneh itu dapat screenshot dari panitia. Nih, dari Rabita Alawiyah sudah mengatakan aneh gak mau datang dan aneh gak mau utus wakil. Itu diberikan kepada saya. Ya udah, kalau gak mau datang, gak ngutus wakil, saya nggak mau datang. Karena di sana gimana, kita ini katanya kan udah nyari-nyari dana, banyak orang yang udah ngasih duit. Kiai, kalau misalnya ini tidak terjadi, kita Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, tadi kita sudah menyimak ya, menyaksikan pendapat antara yang pertama dari Habib Rizik Syihab ya, dimana ya beliau menyebutkan ya dalil-dalil dan
argumen-argumen ya yang mana bahwa para Habib itu keturunan Nabi Muhammad SAW, dan Kiai Iman ya menurut Habib Rizik ya, beliau keras kepala ya, tidak mau ya, nggak usah diajak debat ya, buat apa manusia keras kepala seperti Kiai Iman. Itu menurut Habib Rizik ya. Dan kita juga tadi mendengarkan statement atau pernyataan dari Kiai Iman ya, yang mana beliau juga menyebutkan ya, membeberkan data-data ya, pendapat beliau ya, bahwa Habib ya belum termasuk kategori cucu Nabi Muhammad SAW menurut Kiai Haji Imanuddin ya. Jadi sampai saat ini masih belum selesai polemik nasab ini ya Bapak Ibu. Jadi gimana tanggapan dari Bapak Ibu ya? Silahkan di komentar. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.